Halo cuy, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Tour tahun 2013. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang pria yang terjebak di dalam tanah. Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita diawali dengan seorang pria yang baru saja bangun dari pingsannya. Pria ini nampak kebingungan melihat sekeliling dan tidak percaya kalau ia sedang terjebak di dalam tanah. Ia mencoba membuka pintu mobil, namun tidak bisa karena pintu mobil tertahan oleh tanah. Lalu ia mencoba menghubungi 911, namun ponselnya tidak mendapat sinyal. Begitu juga dengan radionya. Ia mencoba menyalakan mobil, tetapi mobilnya tidak mau menyala, alias mogok. Dengan kondisi yang panik dan frustasi, ia mencoba mengingat kenapa ia bisa terjebak. Ia mencoba menggambar rute perjalanannya dari rumah sampai ia bisa terjebak di dalam tanah. Ia lalu merekam dirinya sendiri sebagai informasi kalau dirinya tidak selamat nanti. Tak lama kemudian terjadi guncangan yang membuat mobilnya semakin terperosok ke dalam. Ia berharap kalau sebentar lagi tim penyelamat akan datang untuk menyelamatkannya. Ia mencoba menyalakan AC mobil, namun yang keluar hanya hembusan debu saja. Semut-semut pun mulai masuk lewat lubang AC. Kemudian ia menutupnya dengan solatip yang ada di mobil. Pria ini semakin panik karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda tim penyelamat. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan memutar video rekaman di ponselnya. Di dalam video terlihat ada tunangannya yang bernama Lori. Dan dari sini baru diketahui bahwa nama pria ini adalah Jack. Setelah itu ia memutuskan untuk tidur sambil menunggu bantuan datang. Singkat cerita, Jack terbangun dan melihat jam yang sudah menunjukkan jam 9 malam. Bisa disimpulkan kalau ia sudah terjebak selama 9 jam. Dan belum ada tanda-tanda ia akan diselamatkan. Jack di sini mulai kekurangan oksigen. Ia kemudian membuka kaca mobil agar udara bisa masuk. Namun tanah yang berada di luar malah tumpah dan masuk ke dalam mobilnya. Tekstur tanah juga masih basah dan lembek. Dari sini bisa disimpulkan kalau ia terkubur oleh tanah longsor. Dan di sisi lain, atap mobilnya mulai retak. Dan Jack pun langsung sigap menambal kaca itu dengan isolasi. Lalu ia mengambil alat pengunci setir untuk menahan kaca itu. Dan usahanya pun tidak sia-sia. Di sini Jack hanya punya satu botol air mineral. Namun tanpa sadar, Jack malah langsung menghabiskannya. Jam demi jam berlalu, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Dan Jack pun terus berdoa. Akan tetapi, Jack berpikir bahwa hanya berdoa saja itu tidak akan cukup. Tapi ia juga harus berusaha agar bisa keluar dari dalam sini. Lalu Jack melihat bagasi belakang. Apakah ada alat yang bisa digunakannya? Jack menemukan beberapa barang yang mungkin bisa membantunya keluar. Melihat air yang menetes dari atap mobil, Jack langsung meminum dan menampungnya ke dalam botol. Ia sudah tak peduli air itu layak atau tidak untuk diminum. Jack kemudian sudah tidak tahan ingin kencing, dan mau tidak mau harus kencing di dalam mobil kesayangannya. Kemudian Jack mengambil besi-besi penyangga kursi lipat untuk dijadikan selongsong. Kemudian ia melubangi lagi atap mobilnya dengan gunting kuku agar pipa-pipa selongsong bisa masuk dan menembus permukaan. Agar tanah tidak masuk ke dalam pipa, Jack menggunakan tutup botol yang ia lubangi untuk menutup ujung pipa.
Lalu Jack merasa lapar dan harus makan terlebih dahulu, walaupun hanya dengan sepotong biskuit. Dan untuk minumnya, Jack hanya bisa mengandalkan air keruh yang ia tampung tadi. Lanjut, Jack kemudian mendorong dan menyambung pipa-pipa itu agar bisa tembus ke permukaan tanah. Kadar oksigen yang semakin menipis membuat Jack harus membuat lubang untuk bernafas. Semakin lama, pipa semakin berat untuk didorong. Dengan kondisi yang lemas, Jack harus terus mendorong pipa itu, hingga akhirnya pipa itu dapat menembus permukaan. Jack pun mendapat sedikit oksigen yang masuk dari pipa itu. Ia pun juga berteriak dengan keras agar ada orang yang bisa mendengar suaranya. Kemudian Jack mempunyai ide agar selongsong ini berfungsi sebagai cerobong asap, agar asap yang keluar dapat dilihat oleh orang lain. Namun, api yang dibuat Jack malah tak terkendali. Jack pun memadamkannya secepat mungkin. Saat Jack akan mengintip dari pipa itu, tiba-tiba terjadi guncangan, dan kepalanya membentur pipa itu hingga ia pingsan. Beberapa saat kemudian, Jack bangun dengan kepala yang terluka. Kemudian ia membalut luka itu dengan baju dan diikat dengan tali pinggang untuk menghentikan pendarahan. Dengan kondisi yang kelaparan dan darah yang keluar cukup banyak, Jack hanya bisa duduk lemas sambil memikirkan cara agar bisa selamat. Beberapa jam kemudian, luka di kepala Jack sudah mengeluarkan nanah. Tiba-tiba datang lagi guncangan dan membuat bagian belakang mobil mulai ambruk. Dengan sigap, Jack menahannya dengan selongsong yang ia punya. Lalu Jack merasa sangat haus, kemudian mengambil air kencingnya sendiri untuk diminumnya. Tanpa memikirkan rasa jijik sedikit pun, Jack pun juga memakan sisa-sisa biskuit yang hancur. Walaupun cuma sedikit, tapi cukup membantu di kondisi seperti ini. Kemudian Jack mengambil ban serep dan menyambungnya dengan selang pompa untuk membantunya bernafas dengan angin yang ada di dalam ban tersebut. Kemudian Jack berencana menggali tanah di atasnya. Lalu ia melumuri badannya dengan oli bekas, agar tanah tidak menempel di badannya. Sembari menghidung ban untuk dia bernafas. Tentu itu sangat membuat Jack menguras tenaganya. Sambil ditemani lagu favoritnya, Jack pun mulai menggali tanah. Jack terus menggali sedikit demi sedikit, sampai akhirnya ia bisa berdiri di atas mobilnya. Jack terus menggali tanah itu, dengan angin di dalam ban yang semakin menipis. Jack mulai kehabisan oksigen dan sangat lemah, sampai membuat ponselnya terjatuh. Dengan badan yang lemas dan oksigen yang sedikit, Jack berusaha menggalinya lagi. Namun tiba-tiba terjadi guncangan lagi, yang membuat tanah di atasnya runtuh dan menguburnya. Namun mengingat cicilan mobil yang belum lunas, tiba-tiba tanah bergerak, yang itu menandakan bahwa Jack masih hidup. Kemudian Jack menggali-gali tanah lagi, dan akhirnya Jack dapat melihat cahaya matahari setelah sekian lama terkubur. Dan pada akhirnya Jack berhasil keluar dan dapat menikmati hidupnya lagi. Dan cerita pun selesai. Dari film ini kita dapat belajar bahwa berdoa tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan usaha. Oke cuy, itu tadi alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.